Hey hey hey, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan klik tombol loncengnya di sini ya. Halo everyone, welcome to our channel, Apresi English Channel dengan konten kita namanya Mager. Mastering Grammar in English Rapidly. Sesuai dengan namanya, kita bakalan belajar tentang bahasa Inggris secara cepat, rapidly. Tapi meskipun begitu, kami pastikan nyampe ke kalian secara jelas, secara padat, cepat, dan juga pastinya jelas. So, di video kita kali ini kita bakalan membahas tentang soal-soal bahasa Inggris yang muncul di UTBK. Bentar lagi kan ada UTBK ya, nggak cuma buat PTN aja, tapi tahun ini peraturannya UTBK juga buat STAN juga, syarat administrasinya. Nah, meskipun porsinya cuma 8-10 soal, tapi kalau misalnya 8 soal itu kalian salah semua ya, sangat tidak membantu juga ya. Oke, jadi meskipun cuma 10 soal, kita bakalan bahas, kita bakalan kupas tuntas tentang soal-soal yang muncul di UTBK-nya kayak apa. Nah, pada dasarnya soal bahasa Inggris yang muncul di UTBK itu kayak soal reading zaman kita sekolah dulu. Ada teks gitu, terus ditanyain topiknya apa, gagasan utamanya apa. Nah, itu sama kayak gitu, soal-soal reading bahasa Inggris loh ya. Nah, yang bakalan kita bahas di video kita kali ini sama video-video selanjutnya adalah tentang jenis-jenis soal dalam reading yang muncul di UTBK. Kita mulai dari yang pertama. Jadi semua saya sebutkan semuanya ya. Yang muncul di UTBK, pertama ada main idea, kedua ada factual information, ada organization and logic, ada referential relationship, ada vocabulary and context, dan ada inference. Nah, khusus di video kali ini, biar kalian gak cepet bosen, kita bakalan bahas tentang main idea. Udah gak asing ya sebenarnya sama main idea itu, karena dalam bahasa Indonesia juga ada namanya main idea, atau ide pokok, atau gagasan utama, sama lah. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada kayak gitu. Selain main idea, biasanya yang serumpun sama main idea ini ya, yang serumpun sama main idea ada main topic, ada base title, ada purpose, ada subject, ada primarily discuss, ada juga concern of the passage, ada summary. Itu ya biasanya masih serumpun sama main idea. Tadi ya ada judul, ada nanya subjek, bukan subjek dalam kalimat, tapi subjek itu sejenis topik. Terus ada topiknya itu sendiri, ada purpose, tujuan, atau main point, ada summary, ringkasan, ada concern, sama concern itu topik sama. Itu yang biasanya masih serumpun sama main idea. Kalau soal-soalnya sendiri bagaimana? Kalau soal-soalnya sendiri biasanya kalimatnya kayak gini. What does the passage mainly discuss? Atau the passage answers which of the following questions? Atau juga what is the author's main point in the first paragraph atau in the second paragraph? What is the main idea of paragraph 2? What is the main idea of paragraph 1? Itu juga bisa. Terus what is the best title atau what is the subject of the passage, itu juga. Itu jenis-jenis pertanyaan dari main idea dan sekawan-kawanannya. Kenapa sih main idea ini dikelompokkan sama purpose, sama judul, sama si subjek dan sebagainya? Karena cara mengerjakan mereka sama. Intinya mereka juga sama. Apa sih yang harus kita lakukan kalau ada purpose, main idea, dan kawan-kawan? Yang harus kita lakukan, perhatikan dulu. Dia nanya untuk passage atau untuk paragraf. Dia pertanyaan tersebut ditujukan untuk keseluruhan passage atau keseluruhan teks, atau hanya untuk satu paragraf tertentu. Yang pertama. Kalau untuk passage bagaimana? Kalau untuk passage berarti
langkah yang harus dilakukan pertama, baca kalimat pertama dan kalimat kedua setiap paragraf. Ingat, kalau yang pertanyaan tersebut ditujukan untuk passage, berarti baca kalimat pertama dan kalimat kedua setiap paragraf. Habis itu, cari jawaban yang masih relate sama kalimat utama setiap paragraf. Jangan terlalu spesifik. Maksudnya jangan terlalu spesifik itu jawaban hanya mengarah pada satu kalimat utama. Jangan. Atau jangan terlalu luas. Jangan terlalu luas itu bagaimana? Jangan terlalu luas itu yang tidak disebutkan sama sekali, tidak disinggung sama sekali di setiap paragraf. Ingat ya, baca kalimat pertama dan kalimat kedua setiap paragraf, cari jawaban yang relate ke kalimat-kalimat tersebut. Jangan terlalu spesifik. Terlalu spesifik itu yang hanya mengacu pada satu paragraf tertentu aja. Dan jangan terlalu luas, terlalu umum. Terlalu umum itu berarti justru yang tidak ada di dalam teks, tidak ada di kalimat-kalimat tersebut, nggak ada di paragraf. Itu kalau untuk passage. Kalau yang ditanyakan main idea atau main topik dari satu paragraf, berarti cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua dari paragraf tersebut. Lalu simpulkan, cari opsi yang relate ke kalimat pertama sama kalimat kedua paragraf tersebut. Tuh. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa dilihat di sini. Ini kalimatnya panjang banget tentang lebah, tawon, sama aja. Ada bees are flying insect, bla bla bla, sampai ke kata flies. Nah, kita lihat di pertanyaannya adalah what is the main idea of paragraph 1? What is the main idea of paragraph 1? Apa ide pokok dari paragraf yang pertama? Apa ide pokok dari paragraf yang pertama? Karena yang ditanyakan cuma paragraf pertama aja, berarti kita fokus di paragraf pertama. Paragraf pertama, lihat cukup fokus di paragraf pertama aja. Langkah selanjutnya adalah baca kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua. Kita baca bareng-bareng. Kalimat pertama sama kalimat kedua dari paragraf 1. Bees are flying insects closely related to wasps and ants, and are known for their role in pollination and for producing honey and beeswax. There are nearly 20,000 known species of bees in 9 recognized families, though many are undescribed and the actual number is probably higher. Ini membahas tentang lebah. Lebah adalah serangga terbang. Lebah adalah flying insect yang masih sekeluarga sama si wasps. Wasps itu sejenis kayak belalang gitu, dan si semut. Dan terkenal karena peran mereka dalam polinasi dan untuk menyediakan beeswax dan madu. Nah, itu intinya. Kita lihat di opsi yang relate ke kalimat pertama dan kalimat kedua paragraf pertama. Yang pertama, bees live on every continent. Bees itu ada di setiap benua, setiap daratan. Tidak disebut kata daratan sama sekali ya, tidak disebut kata daratan atau benua. Jadi yang A salah. Kalau yang B, bees belong to flying insect. Bees itu masih keluarganya serangga terbang. Apakah serangga terbang atau flying insect disebut? Kita lihat. Oh, ternyata ada paling awal. Line pertama. Bees are flying insect. Bees atau lebah adalah serangga yang terbang.
Jadi yang B bisa jadi. Yang C, bees produce honey and beeswax. Bisa jadi karena disebutkan juga. Kalau yang delta, bees only live with insect flowering plants. Bees hanya tinggal dengan tumbuh-tumbuhan berbunga. Tidak disebutkan juga ya. Jadi ini antara B sama C. Untuk menentukan B sama C, kita lihat dari kalimat keduanya. Yang dibahas itu masalah dia sebagai serangga atau dia sebagai produsen honey dan beeswax. Nah, kita lihat, there are nearly 20,000 known species. Yang dibahas masih masalah spesies. Bukan masalah honey, bukan masalah beeswax. Karena yang dibahas masih masalah spesies, jadi yang masih relate sama spesies adalah yang B. Bees belong to flying insects. Bees atau lebah masih tergolong ke dalam si serangga terbang. Seperti itu. Itu ya caranya ya. Ingat, kalau misalnya yang ditanyakan satu passage full tentang purpose, tentang title, tentang subject, tentang main idea atau main topic, atau concern, atau mainly discuss, itu caranya baca kalimat pertama dan kalimat kedua setiap paragraf. Cari jawaban yang masih relate sama kalimat-kalimat tersebut. Cari jawaban yang masih relate sama kalimat-kalimat tersebut. Ingat, jangan terlalu spesifik. Terlalu spesifik itu artinya hanya fokus pada satu paragraf tertentu aja. Jangan terlalu luas. Terlalu luas atau terlalu umum berarti yang nggak disinggung sama sekali di dalam teks, di dalam kalimat utama. Gitu. Itu kalau main idea untuk keseluruhan passage. Kalau untuk satu paragraf aja berarti cukup fokus di kalimat utama sama kalimat kedua. Kalimat pertama itu untuk mendapatkan clue di opsi. Kayak tadi misalnya dari A sampai D, yang kata-katanya atau opsi yang kata-katanya relate sama kalimat utama itu kan antara B sama C. Nah, untuk memilih B sama C ini caranya bagaimana? Caranya validasi dari kalimat kedua. Apa sih yang dibahas di kalimat kedua? Apakah si bees sebagai insect atau bees sebagai produsen madu? Kalau ternyata di kalimat kedua disinggung madu, berarti jawabannya C. Tapi karena di sini kalimat kedua bahas masalah spesies, berarti jawabannya yang B. Kayak gitu. Ingat ya. Itu dia penjelasan dari main idea untuk soal reading. Jangan lupa diaplikasikan langsung. Karena kalau mendengar penjelasan aja, kayak oh iya paham. Tapi pas aplikasinya biasanya ngeblank. Pas implementasinya, pas ngerjain langsung, itu biasanya ngeblank. Jangan lupa ya, sering-sering belajar, biar lebih, pas UTBK-nya sendiri itu biar tinggal capcis aja, nggak pakai mikir lama. Biar kalian juga waktunya nggak mepet-mepet, nggak habis. Tuh. So, terima kasih. Thanks for watching this video. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Masih tentang UTBK, masih tentang bahasan bahasa Inggris lainnya. So, bye-bye.